Pemirsa sekalian, selain diuji dengan rasa takut, bisyai'in minal khauf wal ju', rasa lapar, ternyata setelah usia segini kita nggak pernah ngerasain lapar-lapar amat. Setiap hari ada makan, apalagi di Indonesia. Nggak punya makanan, datang ke rumah teman makan. Dol, apa kabar? Bagus. Belum makan? Belum. Makan? Gratis. Itu hebatnya Indonesia, ya nggak? Nggak bayar, datang aja rumah teman. Jam makan, udah ikut makan. Wa naqsi minal amwal, kadang-kadang kekurangan harta. Ini penting supaya kita ketahui bahwa harta bukan kita punya. Harta siapa punya? Allah punya. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah beri rezeki pada siapa Allah mau. Allah mau ambil, Allah ambil aja. Masa kita mau merasa harta kita? Bukan harta kita, itu titipan Allah untuk kita. Allah mau tambahi, alhamdulillah. Allah mau ambil apa urusannya, mana ada urusan sama kita. Harus diyakinkan harta itu Allah punya, bukan kita punya. Kalau kita punya nanti kita rasa kita punya, timbul takabur. Timbul rasa ego yang besar. Saya punya, saya jaga, sudah saya masukin bank, nggak mungkin hilang. Tiba-tiba aja datang gempa bumi. Baru tahu. Dia bilang, gak usah takut anak-anakku, istriku. Kad kredit bapak ada 7. Masuk gold semua. Bank semua, bank kita punya simpenan. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, habis semua rata sama tanah. Ngungsi di halaman SD Impres. Tenang, duit banyak, pergi ke bank, banknya ambruk. Terpaksa antri makan Indomie. Baru dia sadar, oh benar rupanya Allah Maha Kuasa. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka dapat hidayah dari Allah. Anak, walaupun kartu kredit bapak 7, rekening bank ada 12, tapi rupanya Allah Maha Kuasa, nak. Bapakmu nggak kuasa. Hari ini kita ngungsi di tenda pengungsian, makan Indomie antri, pakai telur pun nggak dapet. Sabar nak, ternyata Allah Maha Kuasa. Bapak nggak ada apa-apanya. Dapat hidayah, dia bersyukur dengan ujian itu. Jadi dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal anfus, kadang-kadang mati kekasih kita. Istri yang kita cintai mati. Suami yang kita cintai mati. Gak ada masalah kematian seorang istri. Kata Nabi, ayyuma imra'ah matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Wanita manapun kalau meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, wajiblah surga bagi perempuan itu. Jadi mati itu bisa tiket masuk surga asal diridhoi oleh suami. Ibu-ibu masuk surga, mati diridhoi suami. Kira-kira kalau ibu besok pagi wafat, meninggal dunia, kira-kira suami ibu ridho nggak? Ayo, ridho apa nggak? Kalau ridho ibu masuk surga. Tapi kalau ibu mati suami seneng, wah bahaya ibu. Begitu ibu meninggal dunia, suami datang, loh kenapa istri saya? Baru meninggal pak, kepleset di kamar mandi. Diperiksa lehernya, iya ya, meninggal ya, iya. Terus suaminya joget, alhamdulillah, mati juga. Ini bahaya nih perempuan, bener nggak? Yang bilang Nabi. Maka ibu-ibu baik-baik sama suami, baik-baik sama suami biar dapat tiket masuk. Kalau suami wafat sabar. Wanita ada hadis, apabila seorang suami wafat, sang istri bertahan tidak kawin lagi. Kemudian memelihara anaknya dengan rasa cinta. Kemudian dibesarkannya anaknya, dididiknya dengan baik agama, dinikahkannya dengan orang-orang baik, wajiblah surga baginya. Maka dulu nenek-nenek kita kalau meninggal suami nggak kawin lagi. Kenapa? Berharap surga, dari tiket masuk surga dari menjadi janda balu. Sekarang saya cari-cari juga laki-laki. Ada nggak hadisnya? Seorang suami yang ditinggal mati suami istrinya, bertahan nggak kawin lagi, terus dapat surga? Nggak ada hadisnya. Ini sebenarnya sudah diajarkan. Mati biasa. Wasamarat, hilang buah-buahan, sudah ditanam padi, seminggu lagi panen, tiba-tiba malamnya datang banjir, habis, tidak ada satu keping pun, satu butir padi pun yang dipanen, tidak ada, habis. Nangis dia. Ada di Sumatera Barat gitu, nangis dia. Mbak ana di bueko, habis padi sadonyo. Nangis dia. Datang tetangganya, udah sabar pak, insya Allah dimusyawarahkan di balai adat. Dimusyawarahkan di balai adat. Ditanya, berapa kerugian bapak dengan padi yang kena banjir itu? Itu kira-kira 10 kaleng. Tahu-tahu diganti duitnya
100 kaleng harga yang diganti oleh masyarakat. Yang rugi 10 kaleng padi diganti 100 kaleng padi duitnya. Malam dia tahajud, ya Allah, mudah-mudahan tahun depan nanam lagi, banjir lagi. Habis 10 kaleng datang 100 kaleng. Tidak usah takut. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Berhentinya di qalu ya. Jangan berhentinya di musibah, nggak bagus. Berilah kabar kepada orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpakan kepadanya musibah, berhenti di musibah nggak bagus. Orang akan bertanya, siapa yang menimpakan musibah kepada orang sabar? Kasihan kali orang sabar dikasih musibah. Nggak cocok. Berhentinya di qalu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpakan kepada mereka musibah, mereka berkata. Berhenti situ. Qalu, mereka berkata. Apa katanya? Mari kita dengar. Apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Satu hari mau tidak mau kita akan kembali kepada Allah. Ditutup ayat itu. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka inilah orang-orang yang kepada mereka diberikan Allah barokah dan rahmah, kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya petunjuk salah satu datangnya dengan musibah. Kesabaran menghadapi musibah dapat hidayah. Berdoa dapat hidayah. Kita 17 kali sholat, 17 rakaat sholat, 5 kali sholat sehari malam, 17 rakaat itu semua minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ditambah duduk antara dua sujud, minta hidayah lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta hidayah lagi. Kenapa minta hidayah? Karena hidayah didapat dengan berdoa. Kedua, hidayah didapat dengan sabar atas ujian. Dan ketiga, hidayah didapat dengan berjuang bersusah payah membela agama Allah. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapat hidayah. Bencana itu ada 3 jenis. Kalau kena kepada orang beriman, dia ujian. Kalau dia sabar, dia dapat barokah, dapat rahmat, bahkan mendapat hidayah. Terkenal namanya di langit. Begitu terpukul oleh bencana, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman pada malaikatnya, buatkan sebuah istana untuk hambaku ini dan beri mereknya Baitul Hamdi, rumah pujian, karena dia mendapat musibah, dia memujiku dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.